Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afaliadi. Saya dari kelas MJ 701, dan dimana di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis. Dan untuk dosen, Bapak dosen dengan Bapak Joko Suharyanto SEM CPOD. Dan untuk mata kuliah Etika Bisnis. Dan untuk presentasi kali ini untuk tugas akhir semester, di mana tugas ini diambil dari tugas sebelumnya, dan untuk judul tugas ada di analisis penerapan etika bisnis dalam perusahaan, studi literatur faktor pendukung dan penerapan. Untuk jurnal ini melakukan analisis tentang penerapan etika bisnis dalam perusahaan dengan fokus pada faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi. Dalam era pertumbuhan industri yang pesat, perusahaan dihadapkan pada persaingan yang ketat, pergeseran preferensi pelanggan, keberlanjutan lingkungan, dan kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Untuk penerapan etika bisnis menjadi penting dalam mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan, membangun reputasi perusahaan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sistem informasi perusahaan terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip etis dalam penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan. Dan melalui analisis literatur, jurnal ini memberikan rekomendasi dan pedoman bagi pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya. Dan untuk di latar belakang sendiri, dengan pertambahan jumlah penduduk di dunia, sektor industri semakin berkembang pesat, ditandai oleh meningkatnya jumlah perusahaan dalam berbagai sektor. Untuk pertumbuhan ini terjadi karena kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Perkembangan perusahaan yang pesat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, yang juga memengaruhi operasional perusahaan, di mana namun perusahaan juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan usaha, seperti persaingan yang ketat, perubahan preferensi pelanggan, keberlanjutan lingkungan, dan kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Dalam persaingan antara perusahaan, menjaga kelangsungan usaha yang berjalan dengan mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan menjadi penting. Dan oleh karena itu, penting untuk menekankan pentingnya moral dan etika dalam mematuhi kaidah etika yang telah ditetapkan. Dan untuk definisi, ada etika dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang menentukan apa yang benar atau salah, di mana individu bertindak sebagai agen moral yang bebas untuk membuat pilihan dan mengarahkan aktivitas mereka. Sementara itu, etika bisnis juga berujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam konteks bisnis yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam praktik bisnis. Menerapkan etika bisnis bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga menjadi strategi cerdas bagi perusahaan untuk menjaga reputasi, membangun hubungan yang baik antara pelaku bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Agar dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis, perusahaan harus memperhitungkan konsekuensi lingkungan dan sosial dari tindakan mereka, serta menghindari
praktik yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk metode penelitian sendiri, di mana menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur yang melibatkan jurnal ilmiah dan laporan penelitian sebelumnya. Tahap awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang ingin diteliti. Setelah permasalahan diidentifikasi melalui studi literatur dengan menggunakan sumber informasi dan data dari jurnal ilmiah yang diakses melalui Mendeley atau Google Scholar. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan interpretasi data yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang menjadi referensi terakhir, dan hasil penelitian dirangkum dalam laporan akhir. Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting sebagai alat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, dan oleh karena itu peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis yang luas dan wawasan yang mendalam agar dapat memajukan pertanyaan dan relevan, menganalisis data dengan baik, dan membangun konstruksi objek penelitian agar menjadi lebih jelas. Dan untuk pendekatan penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman, makna, dan nilai yang terkait. Dan untuk penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alami dan mengutamakan eksplorasi. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni penerapan etika bisnis dalam sistem informasi perusahaan. Untuk alur penelitian sendiri, di mana ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, interpretasi data, dan laporan akhir. Dan untuk contoh hasil dan pembahasan review jurnal, di mana analisis penerapan etika bisnis dan nilai perusahaan dari PT Aksa Mandiri Financial Service, pengarang Khotimah, permasalahannya bagaimana cara mempertahankan penerapan etika bisnis yang tercangkup prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan, sambil memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik perusahaan. Dan untuk hasil penelitian sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif implementasi, etika bisnis di perusahaan ini didasarkan pada prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan yang dijunjung tinggi, dan tujuannya adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan yang berkelanjutan. Dan perusahaan ini juga menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik, termasuk tindakan disipliner seperti pemberhentian kerja serta pertanggungjawaban hukum, baik dalam lingkungan pidana maupun perdata, terkait dengan perilaku yang melanggar etika bisnis. Dan untuk pemanfaatan etika bisnis, dari hasil berdasarkan tinjauan artikel yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam perusahaan memiliki manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, implementasi etika bisnis dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan masyarakat umum. Dengan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan adil, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Dan selain itu, adopsi etika bisnis yang kuat juga membantu perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Dengan adanya standar etika yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian berikut. Dalam etika yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis dan Nilai Perusahaan PT Aksa Mandiri Financial Service, dilakukan analisis untuk mengevaluasi bagaimana etika bisnis diterapkan di perusahaan tersebut.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik di perusahaan tersebut. Dan untuk kesimpulannya sendiri, di mana etika bisnis melibatkan penilaian terhadap perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan standar etis dalam menjalankan bisnis. Penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan mematuhi etika bisnis guna memastikan kelangsungan perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak memperhatikan etika bisnis dan melanggar hukum, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak dapat bertahan lama, dan oleh karena itu semua jenis-jenis bisnis seperti toko, gerai, swalayan, dan mal harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis membantu perusahaan menghindari pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri, dan kepatuhan terhadap etika bisnis menjadi standar bagi perusahaan besar yang berhasil bertahan lama adalah mereka yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis dengan baik. Dalam perusahaan studi literatur faktor pendukung dan tantangan, di mana kami sangat beruntung dan merasa terhormat dapat memiliki Bapak sebagai dosen pembimbing dalam tugas mata kuliah etika bisnis ini, dan bimbingan Bapak tidak hanya memberikan kami panduan yang jelas dan tepat, tetapi juga menginspirasi kami untuk menjelajahi topik ini dengan lebih mendalam. Kami menghargai dedikasi Bapak dalam memandu dan memberikan masukan yang berharga. Bapak telah membantu kami memperluas pemahaman tentang etika bisnis dan penerapan dalam konteks perusahaan melalui studi literatur yang kami lakukan. Selain itu, Ibu juga memberikan kami wawasan yang berharga mengenai faktor pendukung dan tantangan dalam penerapan etika bisnis. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.